Hari ini kawanku semuanya, kita memperingati Sumpah Pemuda. Sejarah membuktikan bahwa kita, generasi muda Indonesia itu punya tinta emas dan punya saham besar dalam melahirkan bangsa dan negara Indonesia. 1908, mahasiswa-mahasiswa kedokteran, jam 9 pagi, di ruang kelasnya mendeklarasikan Budi Utomo. Walaupun mereka mahasiswa kedokteran, tapi idenya itu bukan narasinya, bukan narasi kesehatan, tapi memberikan kehidupan yang pantas untuk rakyat pribumi dan memberikan akses pendidikan untuk masyarakat pribumi. 1928, Muhammad Yamin dari Sawah Lunto, Kaca Sungkana dari Madura mendeklarasikan Sumpah Pemuda. Lalu 1945, anak-anak muda datang ke rumah Bung Karno waktu itu, bahkan mengancam Bung Karno, Bung, kita kobarkan revolusi malam ini, jika tidak, lalu Bung Karno memotong, jika tidak apa? Ini batang leherku, seret saya ke pojok itu dan potong malam ini juga, kalian tidak usah menunggu esok hari. Lalu Arif Rahman Hakim di tahun 1966 yang menyuarakan Tritura dan harus mengakhiri hidupnya dalam perjuangannya ya, menyampaikan ide dan gagasannya. Itu menunjukkan bahwa kita punya peran besar, tetapi bukan sekedar dalam konteks eksistensi peran, tapi kita punya tanggung jawab untuk bagaimana terus menghadirkan peran-peran yang optimal dari generasi muda. Dan saya pikir apa yang membuat kita kuat menjadi generasi muda, kawan-kawan? Ya, karena satu, kita fresh, ya, kita bisa berteriak dengan lantang tanpa harus memiliki rasa takut, khawatir ya, karena memang tidak ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan karena kita betul-betul menjaga integritas. Artinya anak muda bisa kehilangan kepemudaannya jika dia tidak mempertahankan integritas dan komitmennya. Dan yang kedua adalah gerak kita yang lincah, cepat untuk terus bisa melakukan eksekusi yang betul-betul optimal ya. Dan saya pikir itu poin pertama yang cukup penting. Dan pada kesempatan kali ini saya juga ingin berbagi kawan-kawan, kenapa kita anak muda harus berpolitik. Tahun 2018 ya, saya diundang ke rumah Eyang Habibie. Ketika itu saya ingat beliau pernah mengatakan tanya kepada saya, Gamal, kenapa kamu buat program berobat dengan sampah? Setelah saya jawab, beliau menambahkan, why? Because you are not blind. You care about them is the beginning of everything. Jadi Eyang Habibie waktu itu menunjukkan bahwa empati kita itu adalah hal yang membuat kita melakukan sebuah perubahan nyata di tengah-tengah masyarakat ya. Dan bahkan Eyang Habibie waktu itu mengatakan ya, I'm not a politician, ini kata Eyang Habibie. I survive in politics ya. Nah, jadi I'm survive in politics, but I'm not politician. I'm a technocrat. Eyang Habibie mengatakan bahwa apapun profesi kita, peran kita, tugas kita juga bisa survive dalam menghadirkan sebuah perubahan nyata di dunia politik. Dan saya pikir itu menjadi salah satu peran penting hari ini ya. Dan saya pun sebagai seorang sosiopreneur melihat bahwa dalam konteks, jadi tidak ada tentakel yang lebih besar dibandingkan politik untuk menghadirkan sebuah perubahan. Sehingga tahun 2018 lalu pertama kali ya, waktu itu saya mulai merasakan dunia politik ya, dengan berbagai suka duka ya. Saya di sini menyaksikan banyak orang yang dengan penuh ketulusan menghadirkan sebuah perubahan besar ya. Di dunia politik pun mungkin kita saksikan ada orang-orang yang tidak menjaga integritas dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang betul-betul punya kapasitas kompetensi ya. Dan ada juga mungkin yang tidak punya ketulusan niat untuk menghadirkan perubahan. Tapi satu hal yang penting saya pikir adalah bagaimana kita generasi muda menunjukkan bahwa ketulusan, kerja keras, dan integritas itu harus dihormati, dihargai dalam perjuangan politik kita. Bagi generasi muda yang ingin masuk dan berjuang dalam dunia politik, ada dua istilah politisi muda kalau kita baca di berbagai literatur. Pertama adalah princelings. Princeling itu adalah ketika generasi muda itu adalah bagian dari yang keluarga orang tuanya, ayahnya ya, atau generasi sebelumnya adalah seorang politisi ya. Yang kedua adalah namanya tackling. Tackling adalah orang anak muda yang dia bergerak di sayap kepemudaan, di organisasi mahasiswa, berteriak dengan lantang, agresif dan lain sebagainya. Yang kadang banyak di antara mereka akhirnya tidak mampu menembus ya batas-batas politik ya, dan terjebak dalam organisasi-organisasi itu, dan dalam literatur ini disebutkan jika dia bertemu ya dengan senior politik atau politik senior yang bisa mengajaknya tumbuh, dia akan tumbuh. Tapi saya tidak percaya bahwa hanya ada dua jenis politisi itu. Saya percaya ada jenis politisi muda yang ketiga, yaitu irresistible young politician, yaitu politisi muda yang dia terlalu menarik untuk ditolak ya, karena dia membangun kompetensi, portofolio, prestasi, dan pengakuan publik yang membuat dia begitu powerful, punya bargaining kompetitif untuk bisa menghadirkan berbagai perubahan nyata di tengah-tengah masyarakat. Banyak orang mengatakan bahwa kita generasi muda adalah orang-orang yang apatis. I don't think so. Yeah. We cannot
simply blame the youth. Ya. Kita nggak bisa menyalahkan generasi muda. The system inhibit, discourage young people to get in the system. Jadi saya ingin katakan bahwa kita generasi muda itu tidak apatis. Tetapi sistem sekarang tidak membantu generasi muda untuk mampu melakukan perjuangan-perjuangan politik. Dan saya pikir itu adalah hal yang kami sedang upayakan untuk menghadirkan sebuah perubahan besar, kawan-kawan. Yaitu bagaimana sistem itu memfasilitasi, mendorong, memberikan, bukan hanya memberikan kuota kepada generasi muda, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu menghadirkan dukungan kepada generasi muda untuk mampu kompetitif dan menghadirkan sebuah pemenangan-pemenangan dalam berbagai kontestasi dan peran-peran politik yang lebih optimal ke depan. Ya. Banyak hal yang bisa kalau kita saksikan berbagai negara dunia, ya. Mary Black di Inggris, bayangkan menjadi anggota legislatif di usia 19 tahun. Ya. Lalu ada juga di Uganda yang di usia 18 tahun. Kita kenal Sana Maria. Ya. Lalu ada juga Luigi Di Maio, menjadi Perdana Menteri Italia di usia 31 tahun, menjadi Menteri Luar Negeri di usia 33 tahun. Ya. Volodymyr Groisman, dan lain sebagainya. Ya. Jadi banyak sekali generasi-generasi muda di berbagai wilayah dunia yang sekarang mengambil alih kekuasaan. Jadi millennial take over. Dan itu adalah pesan yang kita bawa hari ini. Bahwa kita generasi muda tidak boleh menjadi objek politik. Tapi ide kita, gagasan kita, narasi kita harus bergemuruh di panggung demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, saya secara pribadi yakin bahwa banyak hal yang bisa kita rubah. Dalam konteks public policy kita memfasilitasi anak muda dan atau peran partai politik dalam memperkuat. Misalkan sekarang ada waiting time antara usia kita bisa memilih dengan usia kita dipilih. Di berbagai negara sangat memungkinkan anak-anak usia 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun menjadi anggota legislatif dan pemimpin. Tapi negara kita memberikan waiting time. Ya, yang itu menurut saya bisa menjadi pertimbangan teman-teman di parlemen, ya, kawan-kawan di parlemen untuk bagaimana memberikan hak yang sama kepada generasi muda. Ya. Dan yang kedua, hanya ada 9 negara di dunia yang memberikan kuota bagi generasi muda secara khusus. Sehingga kita bisa mempertimbangkan untuk bagaimana selain kebijakan untuk memfasilitasi perempuan, ada juga kuota yang bisa diberikan kepada generasi muda. Dan yang ketiga, kawan-kawan, Interparliamentary Union itu merekomendasikan bahwa seyogyanya member parlemen atau anggota dewan di usia 30 tahun ada sebanyak 15%, di usia 40 tahun ada di angka 30%, dan di usia di bawah 45 tahun juga ada di angka 40% dan sebagainya. Jadi ada rekomendasi-rekomendasi yang diberikan Interparliamentary Union, dan saya pikir itu bisa menjadi salah satu rujukan dalam merumuskan sebuah kebijakan atau legislasi yang bersahabat kepada generasi muda. Dan di sisi lain, kita anak muda harus mempersiapkan diri kita untuk kompetitif, mampu bersaing, ya. Jadi don't let anyone look down on you caused by you are young. Jadi jangan biarkan orang meremehkan kita karena kita masih muda. Dan kawanku semuanya, tentu kita sebagai generasi muda punya banyak pembelajaran kesalahan, ya. Tapi saya ingin katakan, ya, generasi muda itu kita harus menjadi orang yang resilient, be a resilient leader. Saat kita salah, kita perbaiki. Kita jatuh, kita bangkit lagi. Kita gagal, kita coba lagi. Saya ingin katakan bahwa tugas kita bukan sekedar memenangkan kontestasi politik, tapi juga menginspirasi generasi muda untuk mampu berpolitik dengan santun, bijak, dan berkarakter. Dan oleh karena itu, saya Gamal Albin Said, mewakili bidang kepemudaan, mewakili Partai Keadilan Sejahtera, ingin mengajak generasi muda di berbagai wilayah Indonesia untuk bergabung bersama kami, dan kita bersama-sama memperjuangkan peran generasi muda dalam menghadirkan sebuah perubahan. Akhir kata, kawanku semuanya, kemenangan itu manja. Harus direbut dengan kebenaran dalam cara dan kesabaran dalam perjuangan. Saya tahu ini tidak mudah, tapi saya yakin ini layak untuk kita perjuangkan. Terima kasih, salam hangat penuh hormat. Saya Dr. Gamal Albin Said. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.